Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri rapat koordinasi Samsat tingkat nasional dengan harapan seluruh stakeholder dapat saling membantu untuk menegakkan hukum dan menyadarkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai pemilik kendaraan di salah satu hotel Kuta Bali. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri rapat koordinasi Samsat tingkat nasional sebagai upaya meningkatkan pelayanan Samsat demi mewujudkan pelayanan publik yang presisi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan dihadiri seluruh pembina Samsat tingkat provinsi di salah satu hotel Kuta Bali. Rakor dihadiri oleh Gubernur Bali yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesrasekda Provinsi Bali, IGD Indra Dewa Putra, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danuputra, para Dirlantas Polda, Kapenda Provinsi dan Kacap PT Jasara Harja. Dalam rakor tersebut, Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, melalui rakor yang diadakan diharapkan seluruh stakeholder dapat saling membantu untuk meningkatkan hukum dan menyadarkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai pemilik kendaraan. Rakor ini mengangkat tema digitalisasi untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional dikarenakan setiap daerah telah melakukan inovasi sehingga diperlukannya sinergitas satu data dari daerah sampai tingkat nasional. Ini kami pembina tim Samsat Nasional menyelenggarakan kegiatan Rakor tingkat nasional tahun 2022, di mana kegiatan ini merupakan satu agenda yang kita laksanakan menjadi hal yang sangat penting dalam peran kita di tim pembina Samsat Nasional, dan alhamdulillah hari ini kita hadirkan seluruh pembina Samsat di tingkat provinsi secara baik hadir secara fisik maupun secara daring, yang semuanya ditujukan sesuai dengan tema yang kita angkat pada tahun hari ini adalah merevitalisasi, yang ditujukan juga untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Mengapa saya katakan merevitalisasi? Karena para pimpinan-pimpinan di daerah sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan inovasi-inovasi. Tapi ada yang harus kita kerjakan lagi ke depan, yaitu mengkoneksikan antar inovasi-inovasi ini sehingga akan menjadi satu data nasional. Di sini juga kita nanti akan menyampaikan, nanti Pak Dirjen akan menyampaikan secara spesifik, Pak Rifan dan juga Sarja juga akan menyampaikan secara sesuai dengan tusinya. Tapi kalau boleh saya sampaikan, ada beberapa hal yang harus kita koordinasikan. Karena selama ini mungkin kita kurang menginformasikan kepada masyarakat. Ada hal-hal tentang hak dan kewajiban di sana. Polri sekali lagi dalam hal ini berada di tim Samsat Nasional sebagai bagian dari sistem pemerintahan kita untuk memastikan bahwa pendataan kendaraan bermotor kita harus dipastikan akurat. Polri dalam hal ini berada di tim Samsat Nasional sebagai bagian dari sistem internal pemerintahan untuk pendataan kendaraan bermotor agar dipastikan akurat sehingga hak dan kewajiban pengendara dapat dilakukan dengan baik dan pelayanan pemerintah bisa berjalan dengan maksimal. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak semua stakeholder yang terlibat dalam pelayanan di Samsat agar pelayanan publik pada Samsat yang berorientasi pada core values dan employer branding ASN, Bangga Melayani Bangsa, yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terobosan dan inovasi berbasis digital juga sudah diluncurkan oleh Kakor Lantas Polri, diantaranya SIM Nasional Presisi atau SINAR, Samsat Digital Nasional atau Signal, dan berdasarkan survei yang ada, masyarakat mengapresiasi secara positif inovasi tersebut. Dari Bali, Tim Liputan NTFC Polri.
Ditgakum Korlantas Polri menggelar focus group discussion guna meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Ditgakum Korlantas Polri menggelar fokus group discussion dalam rangka pengumpulan data primer untuk pengembangan materi buku potret keselamatan lalu lintas di Indonesia edisi ke-6 tahun 2022 di Hotel Royal Darmo Malioboro, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, kegiatan ini terkait meningkatkan kualitas keselamatan berlalu lintas dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Jadi kita tahu ya, sejak 2011 kita sudah mempunyai RUNK, di mana dalam RUNK tersebut ada pilar-pilar yang bekerja di situ sebagai leading sector. Pilar pertama dari Bappenas ya, terkait dengan manajemen yang berkeselamatan. Yang kedua dari Kementerian PUPR terkait dengan jalan yang berkeselamatan. Yang ketiga dari Kementerian Perhubungan, ini terkait dengan kendaraan yang berkeselamatan. Yang keempat dari Kepolisian terkait dengan perilaku pengemudi yang berkeselamatan. Yang kelima adalah dari Kementerian Kesehatan, dari Jasara Harja. Ini terkait dengan post crash, artinya pasca kecelakaan untuk mengurangi tingkat fatalitas. Ini perlu ada penanganan yang betul sehingga tidak mengakibatkan fatalitas yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat dua pilar lain, yaitu dari Kemenristekdikbud dan Kemenkominfo yang berkolaborasi dari pusat hingga daerah. Dan rencananya sama-sama akan mewujudkan target indeks keselamatan berlalu lintas setiap tahun tercapai. Brigjen Pol Aan Suhanan berharap forum-forum lalu lintas yang sudah terbentuk agar digiatkan lagi sebagai wadah dan mengevaluasi program yang berjalan di tingkat daerah. Sementara itu, Dirut Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono mengapresiasi FGD Korlantas Polri untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan lalu lintas tahun 2022. Tingkat fatalitas dari kecelakaan sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Turut hadir dalam FGD ini jajaran Kasubdit Ditgakum Korlantas Polri, Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Iwan Saktiadi, Pakar Transportasi UI, Dinas PUPR, Bina Marga, Bappenas, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dikpora, serta jajaran Kasatlantas Polda DIY. Dari Yogyakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi menghadiri pembukaan kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi pegawai negeri pada Polri menjelang masa purna tugas tahun 2022 yang bertempat di Auditorium Mutiara STIK PTIK Jakarta Selatan. Kakor Lantas Polri menghadiri pembukaan pelatihan dan pembekalan keterampilan kewirausahaan jelang masa purna atau pensiun Polri dan ASN. Kegiatan dibuka oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Komjen Pol Riko Amelza Daniel. Komjen Pol Riko Amelza Daniel mengatakan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari sebuah pengabdian bagi seorang anggota Polri dan ASN, namun sebagai bentuk rasa syukur dapat menikmati masa pensiun secara produktif. Untuk itu Polri memberikan pembekalan dan pelatihan bagi anggota Polri dan pegawai negeri Mabes Polri tahun anggaran 2022 dengan tema Siap Pensiun Bahagia. Adapun tema pada kegiatan ini yaitu Pensiun Siap Bahagia, di mana kata siap merupakan akronim dari S-nya adalah sehat, I-nya ikhlas, A aktivitas bermanfaat, dan P-nya produktif. Tema tersebut diharapkan dalam menggambarkan kesiapan para peserta untuk menghadapi masa tugas yang akan dihadapi dalam waktu dekat, serta mempersiapkan diri guna mendapatkan second career dan tempat yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Pembekalan dan pelatihan tersebut merupakan salah satu program kegiatan yang ditempuh Polri dalam rangka memberikan bekal untuk mempersiapkan para peserta baik secara psikologis, mental maupun fisik.
pelatihan keterampilan di bidang kewirausahaan dengan mitra pelaksana yaitu PT Bank Tabungan Pensiun Nasional. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 2022 dan 1.053 anggota Polri dan ASN Satker Mabes Polri mendapatkan pembekalan dan pelatihan keterampilan kewirausahaan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Korps Lalu Lintas Polri menggelar rapat koordinasi atau Rakor Pembina Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap atau Samsat tahun anggaran 2022 di Kuta Badung, Bali, guna sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta proses program Single Data Kendaraan. Kakor-Lantas Polri bersama tim pembina Samsat Nasional telah melaksanakan roadshow sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan selama 2 bulan ke berbagai provinsi di Indonesia. Pada Rabu 24 Agustus 2022 lalu, Korps Lalu Lintas Polri menggelar rapat koordinasi atau Rakor finalisasi pembina Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap tahun anggaran 2022 di Kuta, Bali. Dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang sudah berlaku sejak 13 tahun lalu, Korlantas saat ini masih proses untuk program Single Data Kendaraan. Perbedaan jumlah data kendaraan masih diteliti ulang karena ada kemungkinan kendaraan hilang, rusak berat, dan sebab lainnya, sehingga data kendaraan tersebut menjadi berbeda di setiap instansi. Korlantas Polri tentunya menginginkan kesamaan data kendaraan bermotor antara Korlantas, PT Jasara Harja, dan instansi terkait lainnya di daerah. Kesamaan data bisa meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pengendara bermotor yang nantinya bisa berefek baik pada maksimalnya pelayanan publik. Ini kegiatan rapat koordinasi untuk kita finalisasi. Kami sudah keliling selama 2 bulan ini roadshow dari sekretaris bersama penanggung jawab di Samsat itu ada 3 instansi. Yang pertama adalah Kemendagri, Bapenda, ada Jasa Harja dan juga kepolisian. Apa tujuannya? Sangat miris kita melihat ternyata yang bayar pajak kendaraan bermotor kepatuhan itu baru 50%. Datanya berbeda. Di kami malah kecil sekali yang bayar pajak. Di Spenda kecil, beda datanya. Di Jasa Harja beda. Kenapa? Data kendaraan bermotor di kepolisian melalui aplikasi ERI namanya. Ya. Ada 149 juta lebih kendaraan bermotor yang terdata di kepolisian. Di Jasara Harja cuma 103 juta. Di pemerintah daerah, dalam ini Kemendagri, itu 112 sekian, hampir 113 juta. Jadi pertanyaan, kenapa berbeda? Ya, kita kupas. Yang di polisi ini, semua kendaraan bermotor yang mendaftar ke polisi, itu masih ada datanya lengkap. Dirjen Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menambahkan, kesamaan data bisa meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pengendara bermotor yang nantinya bisa berefek baik pada maksimalnya pelayanan publik serta memberikan manfaat bagi Pemprov, Pemda, serta untuk masyarakat itu sendiri. Kesamaan data bisa meningkatkan pajak di mana hasil pajak itu dapat digunakan dari pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan sesuai potensi daerahnya masing-masing, terutama pembangunan fasilitas sarana prasarana untuk pelayanan publik. Dari Kuta, Bali, Tim Liputan NTMC Polri. Korps Lalu Lintas Polri terus mensosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya kewajiban membayar pajak. Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi berencana menggandeng SPBU hingga pengelola parkir untuk menggencarkan sosialisasi ini. Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama tim pembina Samsat melakukan kunjungan kerja ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Kakor-Lantas Polri mengatakan
agar terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya kewajiban membayar pajak. Pihaknya berencana akan menggandeng SPBU hingga pengelola parkir untuk menggencarkan sosialisasi ini. Irjen Pol Firman Santiabudi menuturkan, STNK kendaraan yang mati pajak 2 tahun setelah habis masa berlakunya STNK akan dihapus datanya dan tidak bisa didaftarkan lagi. Menurutnya hal tersebut akan merugikan masyarakat. Kakor Lantas Polri menjelaskan pembayaran pajak meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia menyebutkan pajak sangat bermanfaat untuk pembangunan khususnya di daerah. Peningkatan kepatuhan pajak ini adalah edukasi sebetulnya yang kami sampaikan sekarang ini. Karena apa yang disampaikan oleh kami pada beberapa kali roadshow itu untuk tidak diterima salah, ya, bahwa kami kesannya akan penegakan hukum, akan merebut kendaraan di jalan, tidak. Ya, kita edukasi masyarakat bahwa ada hak dan kewajiban di situ yang harus mereka patuhi. Untuk apa? Untuk mereka sendiri. Nah, salah satunya adalah untuk sisi kepolisian, kami concern pada data Ranmor yang valid. Ya, karena kalau nanti terjadi apa-apa, mudah kita menghubungi ini kendaraan siapa, dan lain sebagainya. Selain itu, ia menyebut pajak sangat bermanfaat untuk pembangunan, khususnya di daerah. Dalam kegiatan ini turut hadir Kapolda Sulsel Nana Sujana, Direktur Regiden Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, Dirlantas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Faisal, Kasubit STNK di Regiden Korlantas Polri Kombes Pol Priyanto, Direktur Utama PT Jasara Harja Rifan Ahmad Purwantono, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri Siti Komzah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan NTFC Polri. Ya baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian-kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video maupun foto, mention Instagram @NTMC Polri disertai dengan hashtag lapor NTMC. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, kami pun siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka, tertib lalu lintas menyelamatkan anak bangsa, dan salam presisi.